Baiklah, banyak sekali memang pinjaman online ini yang sudah makan korban tentunya. Oke, di sini saya akan bahas bagaimana sih Bang, memang saya tidak mampu lagi, benar-benar memang sepeser pun saya tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman online. Itu walaupun DC-nya tiap hari datang ke rumah, walaupun tiap hari mereka telepon, memang saya tidak mampu untuk membayar pinjaman online ini lagi. Jadi bagaimana sih solusinya biar saya agak tenang, biar saya agak semangat lagi menjalani hidup ini Bang? Tolong solusinya. Oke, kita sebelum ke pembahasan, saya mohon kepada teman-teman semua di like video ini, oke, supaya mereka nanti video ini ngangkat dan dilihat sama pemerintah bagaimana sih keadaan masyarakat di bawah ini yang sudah terjerat lama sama pinjaman online. Oke, silakan yang belum like sebanyak-banyaknya video ini. Oke, terima kasih banyak. Oke, baiklah, kita kembali ke pembahasannya. Bagaimana sih solusinya? Memang kita tidak mampu sama sekali bayar. 1.000 perak pun tidak mampu lagi bayar. Oke, ini korbannya bukan 1-2 orang, oke, tentunya sudah pasti ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat Indonesia, karena warga negara Indonesia ini banyak sekali, oke, 280 juta, oke. Mereka rata-rata meminjol, oke, karena dimanapun berada sekarang sudah ada sinyal internet. Jadi siapapun ingin meminjam pinjaman online itu pasti dicairkan sama pinjaman online, asalkan memang datanya masih bagus, oke. Cuman syarat KTP, foto sana, foto sini, sudah dapat pinjaman online dari 500.000, 1 juta, bahkan ada yang 2 juta, seperti itu, oke. Nah, bagaimana solusinya kalau seandainya memang kita tidak mampu lagi bayar, oke? Uang di rumah pun tidak ada lagi untuk membayar. Mau makan aja susah, apalagi mau membayar pinjaman online, oke? Nah, di sini kita coba uraikan solusinya, bagaimana, apa yang terjadi ke depannya. Nah, ini kalau seandainya terjadi, pertama kita meminjam pinjaman online itu sudah pasti memakai data diri, yang paling penting nomor HP, oke. Mereka juga menagihnya, para DC pinjol itu sudah pasti lewat nomor HP Anda. Kontak darurat Anda itu juga sudah pasti nomor HP keluarga Anda dan teman Anda, oke. Jadi semuanya berhubungan sama nomor handphone. Nomor handphone teman-teman semuanya sudah pasti itu yang paling utama diteror sama DC pinjol, ditagih sama pihak pinjaman online. Karena mereka tidak tahu, oke, rumah Anda di wilayah mana Anda berada, domisili Anda, mereka tidak tahu. Yang tahunya adalah nomor HP untuk penagihan pertama, oke. Telat 3 hari, mereka sudah mengatakan silakan untuk mengembalikan, menyiapkan dananya, karena hutang Anda sudah sampai 3 hari, oke. Nah, mereka sudah mengingatkan sebelum 3 hari jatuh tempo. Setelah 3 hari, 2 hari, 1 hari sampai jatuh tempo, mereka bahasanya masih sopan, masih hangat, masih enak didengar, oke. Tetapi setelah itu Anda telat bayar, tidak mampu bayar pada hari itu, telat 1 minggu, sudah pasti nadanya sudah berbeda, bicaranya ketikan mereka sudah berbeda, oke. Jadi ini akan mengganggu psikologis para peminjam online. Tidak peduli, oke, mereka dari kalangan manapun tetap diteror, mau kelas menengah bawah, menengah atas, apalagi yang kalangan bawah yang tidak pernah berurusan sama pinjaman online, sudah pasti ditakut-takuti akan datang ke rumah, akan mendatangkan pihak ketiga. Datang ke rumah, mereka pasti ketakutan. Namanya, apalagi yang paling dominan itu adalah perempuan, oke. Para perempuan ini, peminjam wanita ini, 80% mereka pasti ketakutan. Bisa-bisa murung di rumah, tidak mau bersosialisasi sama keluarga, apalagi tetangga, sama teman-teman, sudah malu. Jadi korbannya ini kebanyakan perempuan. Kalau laki-laki, saya rasa mungkin 80%, 90% mereka bodoh amat. Kalau seandainya terjadi galbay, laki-laki saya rasa lebih tenang daripada perempuan. Mau datang berapapun debt kolektornya ke rumah, berapa kali sehari pun mereka tanggapi. Mereka tidak takut, oke. Saya rasa seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga laki-laki juga ada yang ngedon atau ngedrop menghadapi DC pinjol. Jadi solusinya bagaimana sih Bang kalau seandainya memang terjadi gagal bayar, tidak mampu sepeser pun untuk bayar? Nah, di sini yang pasti kita resikonya itu didatangkan sama DC itu juga masih belum tentu juga, oke. Wilayah Jakarta Jabodetabek itu nomor 1 untuk didatangkan DC sama Jawa Barat tentunya, oke. Yang lain itu cuman menggiring saja kapan untuk didatangkan DC-nya. Tetapi yang paling utama, kalau seandainya mereka memang terjadi ingin mendatangkan DC ke rumah Anda,
Nah, ini triknya, oke. Pertama, Anda siapkan kata-kata yang bagus, siapkan HP Anda. Untuk apa HP? HP itu adalah untuk merekam percakapan Anda sama desi pinjol, agar mereka tidak semena-mena berbicara. Katakan saja kepada pihak desi, kalau seandainya Anda merekam ini untuk kebaikan kita berdua, antara desi sama peminjam, oke? Supaya ada bukti kalau seandainya terjadi apa-apa. Seperti itu, oke? Mereka juga tidak boleh menagih berlebihan ataupun mengintimidasi, habis itu mengancam, apalagi membuat keonaran di tempat kediaman para nasabah, oke? Itu, oke? Nah, habis itu Anda tanyakan kepada pihak DC-nya, adakah kartu identitasnya asli? Sudah itu surat perintah atau sertifikasi dari pihak pinjaman online dan pihak ketiganya, oke? ID card-nya juga ditanya. Kalau seandainya mereka tidak mempunyai itu, Anda boleh mengusirnya. Kenapa boleh mengusirnya? Kita tidak tahu, oke? Kenapa? Siapa tahu mereka penipu ataupun dari pihak yang tidak bisa bertanggung jawab, oke? Kalau seandainya mereka memang dari pihak pinjaman online yang kita pinjam, sudah pasti mereka memiliki apa-apa yang kita tanyakan tadi, seperti itu. Jadi jangan sampai mereka datang, Anda langsung saja berbicara hana ini memang tidak punya uang lah, seperti ini itu, tetapi Anda belum tahu identitasnya dari mana. Seperti itu. Tanyakan dulu identitas mereka dari pihak mana. Nantinya takutnya Anda yang dirugikan. Setelah memang mereka seandainya memang benar dari pihak pinjaman online, langsung mereka pasti akan menanyakan, memberikan surat bahwa memang hutang Anda misalkan 1 juta. Kenapa Anda telat bayar? Nah, langsung Anda berbicara, tinggal omongkan saja, oke? Kalau seandainya memang saat ini tidak mampu membayar lagi, bilang saja seperti itu. Kenapa tidak mampu? Karena memang pendapatan cuman cukup untuk di dalam rumah aja, untuk sama keluarga, anak istri saja, oke? Seperti itu. Jangan Anda berbicara misalnya, nanti bang, saya akan bayarkan 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Itu sama saja memancing mereka untuk datang ke rumah berkali-kali. Jadi Anda jangan pernah menjanjikan, oke? Menjanjikan kepada para pihak pinjol. Itu sangat berbahaya. Walaupun Anda misalkan menjanjikan 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 1 bulan ke depan mereka akan datangkan, karena Anda sudah memberikan janji. Bila perlu Anda bilang saja, kalau seandainya mereka mengatakan kapan Anda dapat uangnya, kapan akan menyicilnya, secepatnya. Bilang saja secepatnya. Kalau seandainya sudah mendapatkan uang, saya akan lunaskan, saya akan cicilkan. Seperti itu. Jangan Anda mengancam mereka, misalkan berbicara misalnya mengata-ngatai kasar, takutnya mereka akan menuntut balik kepada Anda. Seperti itu. Itu yang harus Anda lakukan. Nah, setelah Anda melakukan seperti itu, sudah Anda berikan, oke, sudah Anda katakan, sudah Anda jelaskan memang untuk melunasinya, tetapi belum saat ini. Nah, kalau seandainya mereka mengerti, para pihak DC itu, mereka akan dengan senang hati lari keluar dari rumah Anda dengan santai, oke. Kalau seandainya urat kita sama-sama tegang, sudah pasti tidak akan baik, oke. Ceritanya tidak akan baik. Seperti itu. Dan juga kalau mereka mau datang lagi, ya silakan. Mereka datang lagi juga silakan. Tetapi resikonya kalau memang kita tidak ada uang, ya tidak bisa bayar waktu itu. Seperti itu. Bilang saja kalau seandainya ada uang, nanti akan saya lunaskan, bukan saya akan melarikan dari pihak pinjaman online. Seperti itu. Jadi mereka dengan dikatakan seperti itu, sudah pasti mereka akan berpikir, mereka juga manusia, mereka juga kerja, mereka juga makan nasi, bukan malaikat pencabut nyawa, bukan seperti apa. Jangan Anda terlalu takut sama desi pinjol, oke? Kalau seandainya mereka berontak, Anda teriak saja, satu kampung pasti menolak Anda. Oke, seperti itu. Mereka juga takut memasuk rumah nasabah itu, mereka was-was, resikonya besar. Siapa tahu nasabah memakai kekerasan, tidak mau diganggu, misalnya lagi ada masalah, sudah pasti mereka takut. Bisa jadi pelampiasan mereka sama orang rumah, oke? Jadi resikonya juga besar. Debt collector sangat besar resikonya. Diteriakin maling saja mereka sudah babak belur, bisa selesai itu, oke? Jadi Anda teman-teman semuanya tetap tenang saja, relax saja. Ini yang saya pertamakan adalah perempuan, oke? Tetap waspada, tetap tenang, jangan Anda panik. Ini perempuan, oke? Kalau laki-laki saya rasa semuanya bisa tenang. Ini perempuan banyak korbannya seperti itu, tidak mau keluar rumah lagi. Habis itu, kalau memang Anda tidak mampu lagi, tidak kuat lagi diteror seperti itu, ganti kontak HP Anda, ganti nomor HP Anda, oke? Beli kartu baru,
restart HP Anda, di reset ulang, habis itu masuk kartu baru, selesai. WhatsApp baru, tenang Anda. Sebelum mereka datang ke rumah Anda, itu untuk yang perempuan. Kalau laki-laki saya rasa kuat mentalnya seperti itu. Okay? Jadi sampai sini saya kira kalian paham apa yang saya maksudkan. Jangan pernah takut sama desi pinjol. Memang resikonya mereka menagih utang mereka, tapi kita berharap Anda kuat mental. Dan juga kita berharap sama pemerintah secepatnya memberantas pinjaman online ini kalau seandainya sudah terjadi banyak masalah sama masyarakat. Oke? Nah, itu saja. Dan juga teman-teman yang belum like, silakan like video ini agar video ini diangkat dan pemerintah juga bisa melihat kepada video ini dan apa yang terjadi sama masyarakat kita ini. Oke? Ini saja. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.